Admit, admit. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas bagian lain daripada ilmu bahasa, daripada ilmu lughah, yaitu bagian shorof. Bagian shorof ataupun tasrif. Nah, tempo lalu saya bahas di awal-awal sekali itu bahwasanya untuk bisa baca kitab dalam bahasa Arab yang gundul itu kan harokatnya tidak ada, misalkan gini. Nah, sekadar begini, belum ada harokatnya. Untuk menentukan harokat akhir, kita belajar nahu sehingga ketemu kita i'rab, rofa, nasab, kasjer ataupun jazm. Cuman ini isim nggak bisa jazm. Baik. Kalau harokat akhir ini mainannya nahu. Tapi kalau harokat tengah sampai awal ini mainannya ilmu sorof atau tasrifan. Gitu. Tempo hari saya bahas juga lebih sulit sorof apa lebih sulit nahu. Lebih sulit nahu. Kenapa? Karena kalau sorof tinggal menghafal ini saja. Ini namanya amsilah tasrifiyah. Bagaimana kita mentasrifkan? Apa itu mentasrifkan? Merubah atau memodifikasi suatu bentuk kata ke dalam bentuk yang lain guna mendapatkan makna yang diinginkan. Gitu. Saya ulang, apa itu tasrif? Apa itu saraf atau mentasrif? Mentasrif itu artinya merubah suatu kata dari bentuk tertentu kepada bentuk yang lain. Kenapa dirubah? Karena ingin mendapatkan makna yang diinginkan yang lain, bukan seperti yang makna yang awal. Begitu. Bagaimana maksudnya? Nah, sebagian besar istilahnya sudah kita paham juga ketika kita belajar nahwu. Baik. Kita hapus dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ima jadi tinggal ngapal aja, tinggal kita ulang-ulang, bukan hanya ngapal, bukan ngapal malah tinggal kita ulang-ulang pembacaannya atau pendengarannya, insya Allah nanti akan nempel sendiri. Yang perlu kita ketahui adalah bentuk-bentuk kata yang ada di tasrifan ini. Kan tadi tasrif itu merubah suatu bentuk kata kepada bentuk yang lain guna mendapatkan makna yang diinginkan. Nah, kita harus tahu nih bentuk-bentuk yang ada sehingga kita bisa merubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Baik. Nah, kita mulai dari tasrifan yang pertama. Ada yang namanya di awal itu istilahnya namanya wazan, timbangan. Timbangan untuk mengkiaskan bentuk kata yang lain kepada dia. Maksudnya bagaimana? Karena suatu kata itu perubahannya dari satu bentuk kata ke bentuk lain kan punya pola, ada polanya. Nah, polanya itu yang kita hafalkan bukan perubahan tiap katanya, tapi polanya saja. Kalau kita sudah menghafal polanya, maka kata-kata yang lain yang serupa polanya dengan pola yang sudah kita hafalkan akan mengikut sama saja, begitu-gitu juga. Nah, itulah apa namanya yang saya bilang wazan tadi. Wazan itu adalah pola perubahan dari satu bentuk kata ke bentuk yang lain guna polanya yang mana kalau ada satu kata mirip dengan pola tersebut maka bisa diubah-ubah sesuai dengan pola yang ada itu. Nah, polanya adalah wazan. Mana polanya? Yang pertama, contoh ya. Contohnya kita baca dari kanan ke kiri. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Baik. Kelihatan nggak tuh kecil nggak tulisannya ya? Tasrifan. Fa'ala Jelas, yaf'ulu Ustaz. fa'lan. Gimana? Tidak jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, baik. Saya ulang. Sering kita dengarkan kan di pesantren itu mentasrifkan demikian. Ini namanya pola dari satu bentuk kata merubah pola untuk merubah bentuk kata
dari suatu bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Pola untuk merubah dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Kenapa harus dirubah-rubah? Karena kita menginginkan makna yang berbeda. Gitu. Baik. Gimana? Contohnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Apa nih yang kita baca tadi? Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala ini adalah pola untuk fiil madhi. Nah, ini semua fa'ala ini adalah pola untuk fiil madhi atau kata kerja lampau. Nah, ini semua ke bawah adalah yang ditimbang oleh pola tersebut. Ini kata semua polanya sama dengan wazan yang di atas. Fiil madhinya. Contohnya fa'ala yang ditimbang nasoro. Nah, sama kan tuh polanya. Fa'ala nasoro. Madda atau jangan yang ribet dulu. Satu aja, satu baris aja. Jangan ke bawah. Nanti malah ini yang nasoro dulu. Bisa nasoro, kataba, syakaro, itu kan sama a fa'ala, nasoro, syakaro, sama satu lagi ya kataba. Nah, itu semua kan fiil madhi. Nah, ini wazan pertama ini atau pola pertama ini namanya pola untuk fiil madhi. Tahu? Nanti kita temukan namanya sigot. Sigot alias sigot fiil madhi. Nah, fa'ala ini sigot fiil madhi. Sebentar, ayo. Afwan, mohon maaf sebentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita kembali lagi. Anak saya kebangun tadi, jadi ada sedikit iklan. Baik. Fa'ala ini adalah sigot atau wazan untuk fiil madhi, pola untuk fiil madhi. Nanti sama dengan dia misalkan kata fiil madhi kataba, terus syakaro, terus apa lagi? Tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nasor. Nah, ada di sini. Nah, untuk yang kedua, yaf'ulu ini adalah pola untuk fiil mudhari'. Tuh. Kita lihat di sini ada huruf mudhari'ahnya yaitu ya. Ini pola untuk fiil mudhari'. Apa fiil mudhari'? Fiil mudhari' ya kata kerja sedang atau akan dilakukan. Baik. Contohnya ditimbang dari nasoro berubah jadi yansuru. Fa'ala berubah jadi yaf'ulu. Nasoro yansuru. Tadinya fiil madhi, kita mau makna fiil mudhari'nya jadi yansuru. Kataba jadi yaktubu. Syakaro jadi yashkuru. Begitu. Nah, ini sigot fiil mudhari. Udah familiar lah kita fiil madhi dan fiil mudhari. Setelahnya habis fiil mudhari, yang ketiga ada masdar. Ini namanya masdar. Masdar itu artinya dasar katanya. Dasar katanya. Dan dia termasuk kepada isim. Tepatnya dia isim masdar. Apa masdar? Masdar itu dasar katanya. Jadi dasar katanya dari semuanya adalah masdar itu sendiri. Bagaimana cara mengartikannya? Baik. Kalau contohnya yang jadi masdar adalah nasron. Nasron ini apa artinya? Kalau nasoro kan telah menolong. Kalau yang suruh sedang atau akan menolong. Terus kalau nasron apa artinya? Nasron yang mana dia adalah isim masdar, artinya tinggal tambahin pe dan an. Jadi kalau menolong jadi pertolongan. Kalau membunuh kata kerjanya jadi
Kalau qatala membunuh, yaktulu sedang membunuh. Jadi qatlan isim masdarnya pembunuhan. Terus eh, eh, nadhara melihat, telah melihat, yang duru sedang melihat, nadron isim masdarnya nadron artinya jadi penglihatan. Jadi hal dasarnya bukan, atau kata kerja yang tak berkaitan dengan waktu, boleh juga. Kata kerja yang tak berkaitan dengan waktu itulah yang namanya isim masdar. Baik. Masdar sendiri artinya masdar adalah sumber. Jadi dia memang kalau di bahasa Arab sumber semua kata itu dibentuk masdar ini, atau kata dasarnya adalah uh, masdar ini sendiri. Baru nanti bisa dirubah ke fi'il madi, bisa dirubah ke fi'il mudhari dan seterusnya. Baik. Itu apa namanya? Masdar. Jadi yang ketiga ini masdar, isim masdar, dan dia termasuk kelompok isim. Baik. Selanjutnya ada fa'ala yaf'ulu fa'lan, selanjutnya maf'alan. Pakai wawu atop disambungnya, tapi nggak usah juga nggak apa-apa ya. Cuman biar enak aja. Poinnya di maf'alan. Nah, maf'alan ini apa? Maf'alan ini masdar juga, sama ngartiinnya. Kalau nasoro yang suruh nasron, terus mansoron, wa mansoron, mansoron juga artinya pertolongan. Terus apa bedanya? Hanya saja ini masdar, namanya masdar mimi. Apa itu masdar mimi? Masdar mimi adalah masdar yang menggunakan mim di awalnya. Jadi maf'alan mansoron. Ada mimnya, ketambahan mim doang. Artinya apa? Artinya sama seperti masdar, yaitu pertolongan, mansoran. Gitu. Kenapa disebut masdar mimi? Karena awalnya mim gitu. Mimi, punya mim di awal. Baik. Selanjutnya ada pola yang selanjutnya. Kalau ini enggak ya, ini enggak hitungan. Dia cuma nyambungin sama kayak wawu atop tadi. Fahuwa, maka dia itu. Nah, ini menunjukkan setelahnya namanya isim fa'il. Isim fa'il. Kalau di Nahu kita kenal fa'il itu sebagai pelaku dari fi'il, pekerjaan. Tapi ini ilmu sorob ada namanya fa'il, isim fa'il. Beda isim fa'il dengan fa'il di ilmu nahu. Tapi punya korelasi. Apa? Sama-sama pelaku. Tapi bukan pelaku dari fi'il. Pelaku dari apa? Perubahan bentuk kata. Dari fi'il madi contohnya menuju kepada fa'il guna menginginkan makna pelaku dari pekerjaan tersebut, maknanya, bentuk katanya kayak gimana. Bukan kita cari fa'il posisi nahunya. Nah, ini mungkin akan lebih jelas dengan keterangan contohnya ya. Contohnya misalkan nasoro. Nasoro ini fi'il madi artinya telah menolong. Yang suruh sedang menolong, fi'il mudhari. Nasron tadi pertolongan, isim masdar. Waman soron juga isim masdar tapi masdar mimi, artinya pertolongan juga. Nah, kalau udah bentuk jadi nasirun mengikuti wazan fa'ilun, nasirun, polanya kan sama tuh. Fa'ilun, nasirun, yang mana dia dari nasoro yang suruh nasron mansoron sama, maka nasirun ini artinya adalah penolong. Penolong. Nasirun, penolong. Kenapa nasirun artinya penolong? Karena dia mengikuti wazan isim fa'il. Yang mana isim fa'il itu pelaku. Pelaku dari apa? Lihat aja nih, kalau bentuk fi'ilnya apa? Nasoro menolong. Ah, penolong berarti fa'il, isim fa'il. Kataba menulis. Katibun itu penulis. Jalasa duduk. Jalisun orang yang duduk. Nadhara melihat, nadirun orang yang melihat, pelaku pelihatan. Tapi bukan di nahu, ya. Kalau di nahu mah posisi bentuk kata, posisi i'rab. Kalau ini bukan posisi i'rab, ini perubahan bentuk kata dari suatu bentuk ke bentuk lain, pengen makna yang diinginkan. Kalau pengen penolong maka nasirun. Contoh ya, saya contoh dalam jumlah ya, kalau kita bikin jumlah. Muhammadun nasirun. Muhammad itu seorang penolong. Nah, Muhammad jadi mubtada kalau di nahunya, Nasir jadi khobar karena informasi dari Muhammad. Nah, secara sorof Nasir disebut isim fa'il karena dia secara makna adalah pelaku. Secara bentuk wazan ngikutin wazan fa'il.
Itu namanya isim fa'il. Nah, selanjutnya ada isim maf'ul. Isim maf'ul. Mirip-mirip kayak maf'ul bih kan di dalam ilmu nahu. Kalau maf'ul bih itu objek di ilmu nahu, di sini juga objek tapi secara makna. Jadi perubahan bentuk kata dari fa'ala yaqulu fa'lan wa bahwa fa'ilun menjadi maf'ulun, menjadi bentuk maf'ulun seperti mansurun, mamdudun, masunun, maktubun, mashkurun, manzurun dan semuanya itu menunjukkan makna objek dari segi mananya. Bagaimana maksudnya? Baik, kita kasih contoh lagi Nasoro. Kalau Nasoro telah melihat, Nasirun pelihat, Nasoro telah menolong, yang suruh sedang menolong, Nasirun penolong karena dia isim fa'il, maka mansurun sesuatu yang ditolong, yang artinya sesuatu yang ditolong. Kalau tadi misalkan Muhammadun mansurun. Muhammad itu ditolong. Si Muhammad itu ditolong. Muhammad tetap jadi mubtada, mansurun jadi khabar. Tapi secara sigot sorotnya dia sigotnya adalah isim maf'ul. Jadi maknanya adalah yang ditolong. Muhammad itu ditolong. Ar-risalatu maktubun atau maktubatun. Ar-risalatu surat itu maktubun, maf'ulun, maktubun ditulis. Gitu. Nah itu sigot isim maf'ul. Selanjutnya ada uf'ul. Contohnya unsur, wazannya uf'ul yang ditimbang mauzunnya adalah unsur. Unsur ngikutin pola uf'ul. Pola apa nih? Ini pola fi'il amr. Udah familiar tuh kita fi'il amr. Apa? Kata kerja perintah. Jadi kalau mau merubah nasoro yang artinya telah menolong jadi perintah, tolonglah, maka jadikan wazan ikuti pola uful. Jadi unsur gitu. Uktub tulislah. Apalagi tadi undur lihatlah, unsur tolonglah dan seterusnya. Itu sigot fi'il amr. Itu ada familiar. Lalu selanjutnya ada, nah kalau di tasrifan kita kenal namanya fi'il nahi. Fi'il nahi alias fi'il yang uh, ada larangan. Sebenarnya nggak ada fi'il nahi ya. Fi'il nahi sebenarnya nggak ada, yang ada fi'il cuma 3, fi'il madi, mudhari dan amr. Tapi di dalam tasrifan amsilah tasrifiyah disuguhkan ada namanya fi'il nahi. Apa itu fi'il nahi? Artinya larangan, jangan. Contoh wazannya lataf'al. Yang ditimbang ngikutin latansur contohnya. Nah, kalau nasoro artinya telah menolong, latansur artinya jangan kau tolong. Kalau kataba telah menulis, lataktub, lataful, lataktub itu jangan tulis. Latanzur jangan lihat. Nah itu disebut fi'il nahi. Nah, sejatinya bukan fi'il nahi sebenarnya dia. Yang benar adalah fi'il mudhari dia, karena diawali huruf mudharaah, contohnya di sini tak, tansur, taktub tak juga, tanzur tak juga. Fi'il mudhari ya, cuman kemasukan la yang artinya jangan. Nanti kita kenal di amil jawazim dia. La yang artinya jangan, menjazmkan. Sehingga kita baca tadinya tansuru, engkau menolong, engkau menolong. Tapi kita masukin la yang artinya jangan jadi la tansur, jangan kau tolong. Gitu. Jadi aslinya fi'il nahi ini fi'il mudhari kemasukan la yang artinya jangan, yang termasuk amil jazm. Oh udah lewat ya amil jazm. Oh iya udah lewat amil jazm. Nah itu aslinya amil jazm deh. Sehingga dibacanya sukun. Gitu. Jadi nggak ada fi'il nahi sebenarnya aslinya. Hanya fi'il mudhari kemasukan la nahiyah, la yang artinya jangan. Baik. Lalu selanjutnya ada maf'alun 2 kali ini. Ada isyarah pakai angka 2. Apa ini maf'alun? Ini namanya isim zaman dan isim makan. Bentuknya sama. Apa itu isim zaman, isim makan? Isim zaman artinya isim
yang menerangkan keterangan waktu. Isim makan artinya isim yang menerangkan keterangan tempat terjadinya, waktu terjadinya fiil atau tempat terjadinya fiil. Gitu. Gimana ngartikannya maksudnya? Kalau nasoro artinya telah menolong, yang suruh artinya sedang menolong, nasron artinya pertolongan, maka kalau dirubahnya menjadi bentuk wazan mansoron, yang mana itu adalah isim zaman dan isim makan, maka mansoron artinya adalah imma artinya tempat menolong, atau artinya waktu menolong. Menolong. Waktu menolong. Gitu. Imma artinya tempat menolong atau artinya waktu menolong. Itu karena dia nama sigotnya isim zaman dan isim makan. Isim keterangan yang menerangkan waktu zaman dan isim yang menerangkan keterangan tempat. Isim zaman dan isim makan. Baik. Yang terakhir ada min sorun. Min sorun bentuknya min sorun apa bentuknya, wazannya mif'alun. Contohnya min sorun. Ini namanya sigot isim alah. Apa isim alat? Isim yang menunjukkan makna alat. Alat apa? Alat dari pekerjaannya, tergantung makna pekerjaannya apa. Baik, contohnya kita misalkan nasoro. Nasoro artinya telah menolong, yang suruh sedang menolong. Kalau dirubah jadi min sorun, ikutin wazan mif'alun, maka artinya jadi alat tolong. Nah, ini mungkin bentuknya bisa macam-macam kan alat tolong. Bisa mungkin P3K dan lain sebagainya. Contohnya mungkin. Cuman belum ada yang khusus. Yang ada khusus apa? Contoh, saya kasih contoh yang ada khusus. Fataha. Fataha artinya telah membuka. Yaftahu fi'il mudhari'nya. Sigot fi'il mudhari itu dia artinya sedang atau akan membuka. Nah, kalau kita rubah ke wazan min mif'alun, jadinya miftahun. Tambahin alif sedikit karena begitu cara bacanya, cuman basicnya sama. Miftahun gitu. Apa miftah? Artinya miftah adalah alat kunci. Kenapa? Karena ngikutin wazan isim alat mif'alun. Fatah yaftahu miftahun. Apa alat alat buka? Alat buka adalah kunci. Oh, ini tulis alat kunci ya, salah. Yang benar alat buka. Kenapa? Karena fathah artinya membuka. Yaftahu sedang dibuka. Miftah alat isim alat ya, berarti alat buka. Apa alat buka? Kunci. Nah, inilah kesemuahan dari bentuk-bentuk sigot-sigot yang bisa kita rubah-rubah dari fi'il madi ke fi'il mudhari ke isim masdar ke masdar mimi ke isim fa'il ke maf'ul bih ke fi'il amr ke fi'il nahi ke isim zaman dan isim makan, kemudian bisa juga dirubah kepada isim alat tergantung makna yang kita inginkan. Kalau kita pengen misalkan kita tahu kata fataha, fi'il madi fataha artinya telah membuka. Kita mau makna pembuka. Siapa pembuka? Apa bahasa Arabnya pembuka? Rubah aja ke wazan isim fa'il. Tadinya fataha menjadi fatihun, fa'ilun. Fatihun artinya pembuka. Nah, makanya disebut Muhammad Al-Fatih alias Muhammad the Conqueror, sang penakluk, sang pembuka gitu. Baik, lalu kalau kita mau misalkan kita tahu kataba atau yaktubu lah, kita tahu yaktubu sedang menulis. Kita mau tahu sesuatu yang ditulis bahasa Arabnya apa? Sesuatu yang ditulis. Oh, sesuatu yang ditulis bahasa Arabnya tinggal merubah ke isim maf'ul yang artinya objek. Kan yang ditulis itu artinya objek berarti kan. Ikutin wajan isim maf'ul, maf'ulun. Kataba jadi maktubun. 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 Nah, maktubun itu artinya jadi sesuatu yang ditulis. Misalkan lagu Ummi itu. Ummi, Ummi, Ummi. Kan ada. Ismuki mangkusun. Bukan. Boleh dah itu. Mangkush. Pakainya wazan mangkush. Nakosha artinya mengukir. Ngikutin wazan maf'ul, isim maf'ul jadi mangkush. Apa artinya mangkush? Sesuatu yang diukir. Nah, jadi ismuki
mangkusyun fi qalbi. Ismuki, namamu wahai ibu, mangkusyun, diukir, diukir fi qalbi, di dalam hatiku. Nah, itu mangkush, sesuatu yang diukir. Maktub, sesuatu yang ditulis. Manzur, sesuatu yang dilihat. Jadi satu kata kita tahu, kita bisa tahu perubahan-perubahannya kalau kita mau menggunakannya dengan makna yang berbeda. Mau pelakunya pakai isim fa'il, mau objeknya kita pakai isim maf'ul, mau perintah menggunakannya kita pakai fi'il amr, mau melarangnya kita pakai fi'il nahi, mau tahu keterangan tempatnya kita pakai isim zaman, atau kalau mau tahu tempatnya pakai makan, kalau mau tahu waktunya pakai zaman. Nah, kalau mau tahu alatnya pakai isim alat, yaitu mif'alun, dan begitu seterusnya. Nah, barangkali itu secara singkat tuh pengetahuan tentang bentuk-bentuk yang bisa kita rubah-rubah berdasarkan pola yang ada. Gunanya untuk mendapatkan makna yang diinginkan dari sepenggal kata yang baru kita tahu. Barangkali ada pertanyaan? Mungkin saya jelasinnya kurang ini, cuman karena rada ngantuk ini, Bang. Perjalanan jauh. Cuman insya Allah saya rapihkan kembali dalam bentuk video ya, supaya lebih ini, tentang sigot-sigot ini. Baik, ada pertanyaan? Ini kan ilmu sorof. Kenapa dibahas? Karena nanti penting juga untuk satu menyelaraskan supaya nggak templang bagaikan sayap yang yang cuma satu. Kedua, kita nanti akan bahas isim masdar atau maf'ul mutlak yang berkaitan erat dengan tasrifan isim masdar ini. Baik, tidak ada yang bertanya? Sekira juga udah jam 9.16 ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun ada sebagian yang belum bisa paham, insya Allah nanti akan ada rekaman videonya mengenai tasrifan ini secara khusus. Baik. Kalau gitu saya mohon undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.